Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, Theocentric Motivator, Sales Training, Expert and Performance Consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat pagi. Apa kabar Anda, smart listener di seluruh pelosok Nusantara? Gak kerasa hari ini sudah menginjak minggu terakhir ya di bulan Maret 2021, tepat di tanggal 29 Maret 2021. Apa kabar Anda di hari ini, Senin? Wah, hari yang hektik konon kabarnya, hari yang penuh dengan awal minggu, dan hari yang penuh dengan semangat pastinya, tapi perlu dengan motivasi eksternal. Untuk itulah kami hadirkan program Smart Motivation. Saya tidak sendirian, bersama saya sudah ada founder of Theocentric Motivation and Leadership, Master Trainer of Transformational Leadership, NLP Licensed Practitioner, Team Alignment Facilitator, Sales Training Expert, and also Organizational Culture Consultant, and he is Managing Director Capstone Asia Servitama dan CSA. Ada Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Good morning, good morning, good morning. Selamat pagi dan semangat pagi Mas Daryl dan smart listeners, sahabat Sonora di seluruh tanah air. Selamat pagi Mas Daryl. Gimana kabarnya Pak Eloy? Sehat Pak Eloy hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Daryl. Kita siap untuk menginspirasi Indonesia. Dan hari ini kan kita akan berbicara tentang satu tema yang bagus sekali. Tetapi mohon izin, saya juga menyampaikan turut mendoakan semua korban kekejaman di Gereja Katedral Makassar dan jaringan daripada pelaku yang masih hidup, ya. Jaringan dari para pelaku yang masih hidup semoga mendapat kesempatan untuk bertobat. Dan mari supaya Indonesia tetap damai, kita bersatu di dalam keberagaman. Itu Mas Daryl. Baiklah. Oh ya, Sobat Anda mungkin pernah tahu dengan dua istilah yang sekarang itu perspektifnya bisa dibalik ya. Kalau kita pernah mendengar kata take and give. Ada take, ada give. Tapi banyak juga yang punya perspektif give and take. Ngasih dulu nih, baru nanti kita akan dapat gitu loh. Nah, itu ada satu bentuk analogi dari timbal balik. Pagi hari ini kita akan coba bahas tentang hal yang berhubungan dengan membalas kebaikan. Nah, Pak Eloy Zaluku dan juga tim sepakat untuk mengangkat tema reciprocity, yaitu timbal balik, membalas kebaikan. Jadi setiap relasi itu tidak punya timbal balik, ya otomatis akan musnah gitu loh. Yuk sama-sama kita belajar memberi lebih dari yang kita terima, atau setidaknya sebanyak yang kita terima. Oke, Pak Eloy, sebelum kita mulai, ada kebaikan yang dibalas dan timbal balik. Ini kayaknya di virtual meeting mukanya tuh berbinar-binar, bersinar-sinar. Dapat cuan banyak minggu ini mungkin ya. Amin. Ya, Tuhan Mas Daryl. Ya namanya orang kalau ikhtiar, kalau mau bekerja keras ya ada aja jalannya. Jadi memang kita lagi sibuk terus ini training untuk MPRN. Lalu kemarin juga dengan Ciputra Live. Dan ini nanti persis setelah kita acara ini juga training full 2 hari bersama dengan Honda Prospect Motor, di mana kami berbicara mengenai namanya POCI, Planning, Organizing, dan Continuous Improvement. Bersama saya akan manggung bersama dengan Certified Theocentric Motivator, yaitu Pak Dewo. Ya, seperti itu Mas Daryl. Jadi terus kita saling inspirasi. Oke, salam buat Pak Dewo ya, Pak Eloy ya. Yes. Baik, Pak Eloy, kita review sedikit yuk. Beberapa minggu ini kita bicara masalah hal yang berhubungan dengan keyakinan diri, ada komitmen. Kalau nggak salah minggu lalu kita bahas masalah topik komitmen ya Pak Eloy ya. Ya, tentang greatness is not on sale. Boleh kita review dulu, siapa tahu ada hubungannya dengan tema kita pada pagi hari ini. Monggo Pak Eloy, it's your time. Terima kasih Mas Daryl. Minggu lalu kita bersama dengan salah seorang guru saya dalam dunia digital dan industri 4.0, yaitu Pak Erwin ya. Kita berbicara strategi in the next normal, dan seminggu sebelumnya kita membahas mengenai komitmen. Saya sangat meyakini the power of commitment Mas Daryl, karena saya tidak pernah melihat orang hebat dalam industri apapun, tidak pernah membaca kisah orang sukses dalam industri apapun tanpa komitmen. Dan di situ kita sudah mengulang berkali-kali bahwa greatness
is not on sale. Kehebatan itu tidak pernah diobrol, smart listeners. True quality cost what it cost. Yang namanya kualitas sejati, menjadi pemimpin hebat, businessman hebat, sales warrior hebat, itu menuntut harga mahal yang harus dibayar. Jadi ada hubungan komitmen itu, Mas Daryl, dengan apa yang kita bicarakan hari ini, yaitu reciprocity. Dan reciprocity tadi persis seperti yang Mas Daryl sampaikan. Banyak orang berbicara mengenai give and take atau take and give, tetapi saya menyukai istilah reciprocity. Dan reciprocity hanya bisa hadir jika dimulai dari perspektif komitmen tadi. Smart listeners dan sahabat Sonora, komitmen itu apa? Komitmen adalah kemampuan untuk bertahan. Lama setelah kegembiraan atau bulan madu itu hilang. Komitmen adalah keputusan untuk tetap berpegang pada proyek, ide, hubungan suami istri, tujuan, meskipun itu dihadang oleh bermacam-macam tantangan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana reciprocity itu penting sekali, karena Mas Daryl, kita itu hidup di tengah-tengah generasi yang semakin hari semakin banyak yang terpikirkan itu adalah gua dapat apa. Yeah. Bukan Betul. saya bisa memberikan apa, tetapi saya bisa mendapatkan apa. Nah, tadi kita sudah mulai di awal bahwa setiap relasi yang tidak memiliki timbal balik pasti mati. Smart listeners, saya ulang, ini menjadi quote of the day. Setiap relasi yang tidak memiliki timbal balik. Jadi aku nih cuma ngambil terus, nuntut terus dari anggota tim saya. Atau sebaliknya, anggota tim hanya nuntut terus dari saya. Pasti mati itu relasi. Atau saya menuntut istri terus, harus ini, harus itu. Atau istriku harus nuntut terus, suami harus ini, harus itu. Dan tidak pernah belajar untuk memberi minimal ini Mas Daryl, sebanyak yang diterima. Apapun relasi yang terus menuntut dan tidak pernah memberi, pasti mati. Nah, karena itu smart listener sahabat Sonora, di sesi awal ini pikir-pikir yuk, dihitung-hitung nih. Hubungan Anda dengan Tuhan Sang Pencipta, apapun agama, iman, keyakinan Anda. Hubungan Anda dengan keluarga, entah Anda sebagai suami, istri, ayah, ibu, atau anak-anak. Hubungan Anda dengan komunitas di mana Anda bergabung. Entah itu komunitas keagamaan atau komunitas sosial. Dan yang terakhir adalah bagaimana dengan mimpi-mimpi Anda. Nah, ini ada 4 hal yang kita akan bicarakan. Jadi, bagaimana komitmen dan relasi Anda dengan Tuhan Sang Pencipta, komitmen dan relasi Anda dengan keluarga, komitmen dan relasi Anda di dalam komunitas, entah itu komunitas keagamaan atau komunitas sosial Anda, dan pastikan juga tentang mimpi-mimpi Anda. Karena kita akan membahas ini, dengarkan ini, relasi tanpa timbal balik pasti mati. Oke. Agak ngeri ya sebenarnya kedengerannya ya. Jadi sebetulnya secara tidak langsung tuh dituntut untuk membentuk satu ekosistem. Di situ ada mutualisnya, ada saling menguntungkannya, dan juga ada saling berbaginya. Intinya seperti itu, Pak Elo ya. Nah, Mas Daryl, ini kan kita ambil contoh hubungan di antara kita aja. Yeah. Kan? Kita itu kalau hitung-hitung Mas Daryl, kita ini sudah masuk di tahun yang ke-8 loh hubungan percintaan kita ini, Mas. Kenapa bertahan hubungan kasih sayang dan kerjasama kolaborasi ini 8 tahun, dan doaku akan terus sampai puluhan tahun. Amin. Pasti karena ada timbal baliknya. Kalau nggak ada timbal baliknya, Mas Daryl, sehebat apapun Kompas Gramedia, sebaik hati apapun radio grup Kompas Gramedia, sebaik apapun hati Radio Semar FM, ada Mbak Ola di sana, ada Mas Daryl yang luar biasa, dan seluruh kru. Kalau aku tidak memberikan apa-apa sebagai added value, ditendang juga. Ditendang aku, Mas Daryl.
Oke, tahan sebentar Pak. Saya harus undang Pak Eloy dulu nih. Saya mau tayangin iklan dulu sebentar ya. Siap. Nanti kita bahas lagi lebih detail di sesi yang berikutnya. Nah, untuk Anda yang ingin tahu lebih lanjut tentang apa saja hal yang perlu Anda perhatikan ketika timbal balik itu akan sama dengan membalas kebaikan, silakan berkomentar di WhatsApp kami 0812 11 12 959. Kami juga live secara audio visual di kanal YouTube, jadi Anda bisa berkomentar di kolom chat kanal YouTube atau memberikan komentar di Instagram kami. Yang belum follow, silakan follow di @radiosmartfm 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation, tentunya bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan hari ini kita masih bicara tentang reciprocity ya, timbal balik sama dengan membalas kebaikan. Kalau tadi Anda mendengarkan di awal atau sesi pertama tadi, memang ini ada erat korelasinya dengan tema kita pada 2 minggu lalu tentang komitmen. Seperti yang tadi disampaikan Pak Eloy, bahwa komitmen adalah kemampuan untuk bertahan yang lama setelah kegembiraan awal hilang. Komitmen ini adalah sebuah keputusan untuk tetap berpegang pada proyek, kemudian juga ide, hubungan, atau tujuan, meskipun itu dihadang oleh bermacam tantangan. Nah, kira-kira kalau Anda yang ingin mencapai tujuan dalam hidup, tentu itu butuh komitmen dan akan menguji ketekunan. Komitmen juga melibatkan tekad, disiplin, fokus, dan mengharuskan kita untuk memiliki rencana. Ya, rencana sekaligus aksi. Nah, ini sebenarnya kita akan coba kaitkan ya, Pak Eloy ya, apa yang sudah disampaikan tadi antara komitmen dengan tema kita reciprocity. Apa yang mungkin menjadi sebuah hubungan erat di antara keduanya nih, Pak Eloy. Silakan, Pak Eloy. Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora, berhubungan dengan komitmen kan pagi ini sekali lagi kita membahas istilah yang kemungkinan masih asing di telinga sebagian besar di antara kita. Karena yang lebih dikenal itu adalah give and take atau take and give. Tetapi mari kita hafal kata ajaib ini. Saya mengatakan ajaib karena dari apa yang saya pelajarin dan saya belajar untuk menghidupinya, saya melihat dari kehidupan orang-orang hebat, kata ini betul-betul memberikan hasil yang di luar dugaan. Inilah salah satu rahasia the 10x itu, 10 kali lebih baik itu, yaitu reciprocity. Artinya timbal balik. Ada upaya untuk membalas kebaikan orang lain. Sehingga kita tidak hanya sibuk ngambil aja. Taking. Jadi taker gitu loh. Adam Grant menuliskan buku mengenai give and take ini dan dia mengatakan, ya enggak bisa kalau hanya taking terus. Ya. Tetapi juga kita sibuk memberi, bahkan kita harus terus berusaha untuk lebih banyak memberi. Saya ingat yang namanya almarhum Stephen Covey itu memberikan ilustrasinya seperti tabungan, Mas Daryl. Ya, jadi kalau kita itu withdraw, kita ngambil uang, ya lama-lama kan jadi kering tuh rekening, Mas Daryl. Waktu kita ngambil lagi nanti ada tulisan, ya dana tidak cukup. Udah nggak ada uangnya lagi, nggak ada. Ya, jadi itulah yang terjadi di dalam hubungan antara suami dan istri. Ketika suami hanya terus mengambil, menuntut, ya atau sebaliknya istri hanya menuntut, lama-lama suami atau istri itu menjadi kering kerontang dan akhirnya mereka angkat tangan dan mengatakan, it's too hard, terlalu berat untuk saya menjalani relasi hubungan ini. Dalam dunia bisnis juga begitu. Dan ini penting di tengah-tengah kondisi tantangan yang sedang kita hadapi, di mana banyak orang yang hanya fokus untuk mengambil peluang, tetapi tidak memberikan juga apa yang menjadi hak masyarakat, apa yang menjadi hak daripada para pelanggan, dan tentu dalam tim antara hubungan anggota tim dengan leaders, dengan para pemimpin, managers juga sama. Demikian Mas Daryl. Oke, baiklah. Pak Eloy, ini sudah ada komentar yang masuk. Saya izin dulu membacakan ya Pak Eloy ya. Silakan. Oke, ini sudah ada 3. Ada Pak Hendra di Jakarta Pusat. Selamat pagi Pak Eloy dan juga Mas Daryl serta kru yang bertugas. Ini tema yang betul-betul enak untuk didengerin, yang soft pagi-pagi dibahas. Saya ingin menanyakan dan juga berkomentar satu hal saja, bahwa timbal balik itu memang sangat penting. Tidak hanya dalam hubungan pekerjaan, tapi dalam kehidupan kita.
Dalam Islam dikenal adanya hubungan langsung dengan Sang Maha Pencipta dan juga hubungan langsung dengan manusia seutuhnya, sesama manusia. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Eloy, bagaimana caranya kita memanage agar semua hal yang berhubungan dengan timbal balik itu bisa awet atau long lasting? Haruskah kita memberi dulu untuk berharap mendapat, atau mendapatkan baru memberi, Pak Eloy? Mana di antara hal ini yang perlu diseimbangkan? Oke, Very good. terima kasih. Silakan Pak Eloy. Very good, bagus sekali Pak Hendra. Caranya adalah komitmen, Pak. Itulah tadi kenapa saya menyampaikan ada hubungan antara komitmen dengan reciprocity. Nggak ada orang yang tiba-tiba itu muncul sebagai orang yang rajin memberi. Bangun pagi-pagi dia bertanya, aku bisa berikan apa hari ini ya? Aku bisa melayani siapa hari ini ya? Hidup siapa yang aku bisa ringankan hari ini ya? Nggak ada, Pak. Kecuali orang-orang yang memang berlatih. Dan latihan itu dimulai dari komitmen, ya kan? Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang kita inginkan itu aku. Keluargaku. Sehingga itulah sebab kenapa reciprocity ini menjadi tema yang harus terus kita bahas agar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang seutuhnya itu apa sih artinya? Manusia yang seutuhnya adalah manusia yang mengerti kenapa dia pernah diciptakan di muka bumi. Dan kita semua tahu. Alasannya adalah untuk kita memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi kita tahu itu pun kalau kita tidak berlatih, yang ada adalah kita ingin semua orang memberikan manfaat ke kita. Nah, sehingga mesti dilatih. Bagaimana berlatihnya Pak Hendra? Itu dimulai dari kata komitmen. Dan kita hidup di tengah generasi yang kita harus terus berjuang. Oleh karena apa? Generasi ini semakin hari semakin berpusat pada apanya? What do I get? Saya dapat apa? Itulah sebab kenapa banyak orang yang akhirnya juga meninggalkan Tuhannya. Apapun agama, keyakinannya, karena apa? Mindsetnya itu adalah aku dapat apa? Bukan aku bisa memberikan apa. Nah, ini pasti orang-orang yang tidak mengerti, memahami mengenai ketuhanan dengan benar. Kan saya sudah menyampaikan beberapa minggu yang lalu, kalau bicara mengenai stairs to meaningful life, itu adalah tangga-tangga menuju hidup yang bermakna. Maka ada 5 tangga. Yang pertama adalah knowing God and yourself. Mengenal Tuhanmu dan mengenal dirimu. Nah, jadi kalau orang itu tidak mengenal Tuhannya dan dirinya dengan benar, maka yang dilakukan adalah nuntut Tuhan terus. Ya Allah, ya Tuhan, berikan aku ini dong. Berikan aku ini dong. Terus minta-minta. Boleh minta tidak? Ya boleh toh. Boleh, tapi masa minta terus? Reciprocity-nya mana? Memberinya mana? Memberi apa? Bukan hanya memberikan uang. Karena apa? Tuhan tidak membutuhkan uang kita. Wong semua bumi ini, semesta ini punya beliau kok. Yang Tuhan mau itu apa sebenarnya? Memberi dirimu, seluruh hidupmu. Diberikan untuk, ya Allah, ya Tuhan. Hari ini supaya aku boleh menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, itulah reciprocity kan? Apa itu? Mulai dari keluarga. Maka di dalam TML yang kita sebut Theocentric Motivation and Leadership, dan izin Mas Daril, ini bocoran aja Mas Daril. Itu gimana? Nanti tanggal 5 April Mas Daril. Buku TML 422 halaman, 25 bab, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, tapi tidak masuk langsung ke toko buku Mas Daril. Itu karena dicetaknya itu orang sekarang kan bacanya itu buku-buku e-book gitu loh. Jadi hanya dicetak sedikit. Jadi silakan bagi Anda generasi yang masih suka membaca buku versi cetak, itu bisa menghubungi tim kami Mas Daril. Ya. Di tim kami biasanya di 0813-857-85704 karena tanggal 5 itu akan hadir, tetapi bukan di toko buku. Kita melalui kita. Nanti dari sana kita akan kirimkan. Demikian Mas Daril, ini penting sekali, namanya reciprocity. Silakan Mas Daril. Kesimpulannya kalau bicara masalah buku itu bisa didapatkan versi cetak dan juga versi e-booknya ya. Nah jadi begini, mohon izin, e-booknya belum ada dulu Mas Daril. Ya, karena begini. Kalau sudah ada e-booknya, orang tidak mau membeli cetaknya. Nah, tapi kita memang cetak itu
versinya cetak itu terbatas sekali, sehingga ya nanti kalau itu sudah habis dalam sebulan ya kita akan bikinkan e-booknya. Seperti itu Mas Daryl. Ya, baiklah. Oke, kita break dulu. Nanti di sesi yang berikutnya kita akan fokus ya tentang prinsip dari reciprocity. Karena ini kan banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Apakah mungkin yang Anda lakukan itu sudah masuk dalam kategori reciprocity atau belum? Karena saya yakin di balik semuanya itu pasti ada prinsip-prinsip yang betul-betul harus ditanamkan. Nah, bagaimanakah prinsipnya nanti Pak Elo akan jelaskan di sesi berikutnya. Silakan berkomentar di 0812 11 12 959 untuk WhatsApp. Jangan lupa cantumkan nama Anda, domisili Anda, dan juga komentar atau pertanyaan Anda. Dan juga Anda bisa lihat kami audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Juga boleh berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan, atau follow Instagram kami di Radio Smart FM 959. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kita mengobrol kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan kalau kita bicara masalah hal yang perlu Anda lakukan ya, berhubungan dengan reciprocity. Ini berarti sebuah bentuk timbal balik atau bentuk hal yang tidak hanya menarik, tetapi juga akan memberikan. Tapi tadi jelas-jelas Pak Eloy mengatakan ini erat keterkaitannya dengan sebuah komitmen. Tapi dari sekian banyak contoh dan juga kasus yang sudah dijabarkan oleh Pak Eloy, kita punya satu inti. Karena memang saya yakin reciprocity atau apapun hal lainnya itu punya prinsip yang harus dijunjung tinggi. Nah, Pak Eloy, boleh silakan di-sharekan apa saja yang masuk dalam prinsip untuk bisa melakukan sebuah reciprocity, Pak Eloy? Terima kasih Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora, sebenarnya prinsip hanya satu, yaitu komitmen itu sih. Jika ada komitmen, maka akan maju diri untuk melakukan reciprocity. Dan by the way, seperti biasa kalau kami mengangkat dan membahas tema seperti ini, bukan berarti kami sempurna melakukannya. Justru sebaliknya. Karena kami masih terus berusaha, maka kami paham untuk belajar sesuatu itu paling baik adalah dengan mengajarkannya. Karena ilmu itu kan pedang bermata dua, Mas Daryl. Ketika kita mengajarkannya kepada orang lain, di saat yang sama sedang menusuk ke dalam. Harusnya begitu. Sehingga kita pun akhirnya juga ikut berubah. Kalau tidak, semua yang kita lakukan 8 tahun terakhir ini menyia-nyiakan waktu, ya, karena ternyata tidak mengubah kita. Bagi seseorang penulis dan pembicara, yang paling mengerikan itu adalah ketika apa yang dia sampaikan, dia tulis, transformasi hidup orang yang mendengar dan membaca karya-karyanya, tapi dianya sendiri tidak bertransformasi menjadi lebih baik. Itu paling mengerikan dalam hidup. Dan saya tidak mau demikian. Karena itu saya pun juga sedang berusaha menghidupi ini. Mulai dari keluarga. Nah, bicara keluarga, kan Mas Daryl sudah berkeluarga ya, dengan seorang wanita yang sangat baik dan sangat cantik. Pastilah menjadi wanita yang sangat bahagia di bumi. Dan apakah cukup jalan baik ini, Mas Daryl? Halo, Pak Eloy. Apakah terputus, suara Pak? Agak terputus. Lanjutkan saja, Pak. Saya bisa berusaha untuk menangkap apa yang mau disampaikan Pak Eloy. Oke. Iya. Ya, listener sahabat Sonora, kita keluarga. Karena kadang kita pulang dari tempat kerja atau work from home, kita bisa sangat lelah dengan berbagai aktivitas seharian. Karena itu kita bisa pulang atau kita bisa di rumah, tetapi tabung cinta kasih kita itu ternyata kosong. Kita tidak mampu untuk memberi reciprocity, kasih kepedulian kepada istri atau suami atau anak-anak. Tetapi komitmenlah yang itu tetap apa? Usaha untuk reciprocity tadi, berusaha untuk memberikan cinta kasih tadi, sambil menunggu apa? Menunggu cinta itu kembali bersemi. Jadi kita tidak bisa mengatakan aku tidak mau memberikan
Aku tidak mau mengasihi. Loh kenapa? Karena saya sedang tidak merasa mencintai dia. No, komitmen adalah kuncinya. Kan dulu kita pernah janji, dalam suka duka, miskin kaya, sehat sakit, aku akan bersamamu. Komitmen. Now that komitmen. Nah, komitmen inilah Mas Daril yang menjadi kunci untuk resiprosity. Di mana ada komitmen, mungkin ada resiprosity. Dan mana tidak ada reciprocity, relasi pasti mati. Saya ulang quote-nya ya, Mas Darilia, ini juga untukku dan untuk kita semua. Smart listeners dan sahabat Sonora, tanpa komitmen, tidak akan mungkin orang yang reciprocity, yang mau memberikan, maunya mau ngambil terus. Tanpa reciprocity, semua relasi apapun pasti mati. Dan kita tidak mau relasi itu mati. Apalagi dengan istri, suami, anak-anak, keluarga. Karena itu hari ini kita belajar bahwa kita membutuhkan itu untuk kita melewati masa-masa ya yang kata orang sih ini masa paling menantang, paling sulit di tengah-tengah yang sulit dan menantang ini dalam keluarga, kerjaan ya justru membutuhkan dua kata tadi, komitmen dan timbal balik. Mau memberi. Itu Mas Daril. Oke, baik-baik. Ini sudah mulai komentar yang masuk. Dengan suara saya dengan jelas, Pak Eloy? Jelas, Mas Daril. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Ian di Jakarta. Pagi, Eloy. Kalau sudah dijabarkan prinsipnya, nah sebetulnya konsep yang ideal untuk resiprositas itu seperti apa, Eloy? Entah mungkin juga boleh dicontohkan di ranah pekerjaan dan juga kerja. Terima kasih. Eloy? Ini hal yang sangat praktis kan ya. Sederhananya mulai dari tadi saya bilang 4, komitmen kita pada Tuhan pencipta, apapun iman, agama, keyakinan Anda, jangan hanya dan meminta, tetapi juga apakah Anda juga berusaha untuk memberi. Nah, apa yang kita beri, ya kita berikan diri kita, diri kita ini untuk menjadi alat di tangan. Alat apa? Untuk memberi manfaat bagi dunia, bagi manusia yang lebih baik. Yang kedua, kepada keluarga. Tanya aja deh, pagi hari ini ketika Anda bangun, apakah Anda lebih banyak menuntut istri atau suami atau anak-anak, mbak di rumah gitu, atau driver, atau Anda juga berusaha untuk kira-kira driver saya ini, mbak saya ini lagi butuh ya. Anda bertanya, how are you? Gimana kabar keluarga? Minimal memberikan senyuman dan katakan, tadi waktu saya berangkat, anak saya lagi sikat gigi, saya mengatakan, nah hari ini belajar sungguh-sungguh ya, anak saya pertama saya cium, itu memberi. Yang kadang-kadang terlalu sibuk menuntut, dari waktu lagi untuk memberi. Nah termasuk nih, saya kontekstual apa yang terjadi. Aksi terorisme daya. Seringkali kita itu terlalu untuk menghakimi dan menunjuk jari. Dan kita tidak tahu what is going on. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi? Mother Teresa mengatakan, ketika kamu terlalu sibuk menghakimi, kamu tidak ada waktu untuk mengasihi. Saya ulang kalimat ini. Mengatakan jika kamu terlalu sibuk untuk menghakimi, kamu tidak untuk mengasihi. Maka itu reciprocity. Nah, kalau berada dalam pekerjaan banyak banget contohnya. Kita nuntut gaji dong ditambahkan. Kita nuntut berikan dong aku perhatian. Pertanyaannya, woi abad. Aku tanya pagi hari ini Anda bangun nih. Sungguhkah Anda bangun dan bertanya, aku bisa memberikan added value apa kerja hari ini? Aku bisa meringankan bebanku dengan cara apa hari ini? Aku bisa membuat teman kerjaku merasa punya istriku tuh hidup tuh jadi lebih ringan. Justru hidupmu di kantor bikin ribet gitu loh. Nah itu adalah reciprocity. Dimanapun relasi tanpa reciprocity mati. Kenapa tidak ada reciprocity? Karena tidak ada komitmen. Mas Daril. Oke, baik. Saya coba lihat dulu ini WhatsApp mulai masuk dari Pak Tumbur Manalu. Selamat Smart FM
betul sekali ada ungkapan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan jangan ingat apa yang sudah kita beri, tapi ingatlah apa yang sudah kita terima dari orang lain. Dan jangan lupa tetap bersyukur dalam hidup. Oke, Pak TB Manado di Pontianak, terima kasih. Pak Eloy mungkin mau merespon sedikit singkat saja sebelum kita break di sesi yang ketiga ini. Very good, very good. Saya membahas mengenai kalimat yang disampaikan oleh Pak Manalu tadi, ya, mengenai lebih baik memberi daripada menerima. Saya membahas itu satu bab di dalam buku Sales Warrior. Yang intinya adalah bukan berarti kalimat itu mengajar kita untuk tidak boleh meminta. Nggak begitu. Karena justru itu menjadi kesombongan yang berbeda lagi gitu. Kita boleh meminta dan kita boleh menerima, tetapi kalimat itu memang benar adanya bahwa ayo kita justru paham hidup kita ini adalah memberi manfaat kepada orang lain. Dan apa yang bisa kita berikan? Tidak harus dalam bentuk uang. Ada banyak di antara kita yang memang tidak pada posisinya memberikan bantuan uang kepada orang lain. Tapi ada banyak hal kan yang bisa kita berikan tanpa harus dalam artian angka, materi, dan uang. Salah satunya adalah status media sosial kita saja. Bagaimana kalau media sosial kita itu statusnya itu selalu memberikan manfaat, motivasi, optimisme kepada manusia yang membacanya. Dan salah satunya itu kalau teman-teman ikuti ada di TML Community itu Instagram, karena teman-teman para Certified Theocentric Motivators hadir di sana untuk memberikan quote-quote, kalimat-kalimat bijak untuk menyemangati setiap kita. Demikian Mas Daryl. Baik, kita break dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi yang terakhir ya. Anda jangan kemana-mana. Kami segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Motivation. Tidak terasa kita sudah sampai di sesi yang terakhir, bicara masalah reciprocity. Reciprocity sejatinya adalah satu hal yang perlu Anda tanamkan dalam diri, karena ini berhubungan dengan timbal balik atau membalas kebaikan. Ini sama dengan hal yang dulu pernah dengar, take and give atau give and take. Intinya adalah bagaimana kita tidak hanya menerima saja atau meminta saja, tapi kita juga harus bisa memberi. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi sebuah indikator dari egoisme kita atau tidak, atau selfish kita atau tidak. Apakah kita hanya melulu menuntut, meminta, tanpa mau memberikan. Nah, Pak Eloy, di sesi terakhir ada beberapa komentar yang sudah masuk. Saya izin sebentar, Pak Eloy, ya, untuk ngebahas komentar yang masuk ya. Monggo, Mas. Sebentar, saya lihat dulu. Ada Pak Irfan. Pak Irfan menanyakan begini, Pak Eloy, bagaimana caranya pembahasan pagi ini bisa diterapkan dan diajarkan kepada generasi-generasi lanjutan kita? Dalam artian adalah contohnya anak saya yang berusia 12 tahun. Ini penting sekali untuk bisa memberikan satu pemahaman tinggi tentang pentingnya timbal balik. Jadi ketika nanti dia masuk masa remaja dan juga dewasa, tidak hanya melulu berusaha untuk mendapatkan, tapi juga memberikan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Irfan. Ada dua hal yang bisa saya berikan Pak. Yang pertama adalah kita menjadi contoh dulu di rumah. Karena Stanford University menemukan 72% yang dipelajarin oleh anak-anak kita, itu dia pelajarin dari apa yang dia lihat. Dan apa yang dilihat, khususnya hari ini, ketika belajarnya melalui daring, dia melihat dari ayah dan ibu. Jadi bagaimana kalau di rumah kita menjadi contoh dulu, bukan hanya menuntut ini itu dari istri dan anak-anak, atau mertua, atau mbak, tetapi kita juga komitmen untuk memberi, dan memberi. Yang kedua, repetition is the mother of all skills. Artinya, pengulangan adalah ibu dari semua keahlian. Nah, bagaimana caranya? Yang saya praktekkan dalam keluarga kami adalah saya memilih Pak satu tema setiap bulan. Dan saya bilang sama anak-anak di awal bulan, bulan ini kita akan belajar mengenai temanya komitmen. Ya, dan di dalam komitmen kita belajar reciprocity. Maka inilah kita belajar teori dan kita belajar prakteknya. Pikirkan, apa kebaikan yang bisa kamu lakukan untuk mami, kebaikan yang bisa kamu lakukan untuk mbak, kebaikan yang bisa kamu lakukan untuk papi, dan papi juga begitu kepada kalian. So, itu Pak, saya rasa itu cukup efektif ya. Jadi setiap bulan itu pikirkan. Lalu kemudian manusia itu belajar visual. Nah, anak-anak itu saya minta, anakku yang pertama suka gambar. Jadi saya bilang, nah tolong gambarkan dong, dan bikin tulisan mengenai komitmen.
Nah, nanti bisa ditempel di pintu ruang belajar mereka, sehingga terus-menerus informasi itu masuk dan diingat. Sekali lagi, repetition adalah kuncinya. Jadi teladan dan pengulangan. Oke. Seperti itu, Mas Daryl. Baik, satu lagi ada Pak Yuda. Pagi Pak Eloy, Mas Daryl, saya seorang pengajar dan saat ini memang seperti kita ketahui ada rencana pemerintah untuk bisa tatap muka dalam pembelajaran. Walaupun prosesnya sampai dengan saat ini masih belum dikatakan 100% dan kita masih daring atau online. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah saya bisa menyisipkan pembelajaran yang berhubungan dengan reciprocity ini terhadap anak didik Pak Eloy? Karena fondasi dari kebangsaan ini adalah anak-anak muda dan anak-anak yang sudah ketanamkan rasa tanggung jawab dan saling berbagi. Terima kasih. Oke, gimana Pak Eloy? Very good. Bapak, ya saya kira tadi intinya sama lah Pak, bagaimana kita sebagai guru itu memberikan keteladanan kepada anak-anak. Kita bukan hanya menuntut mereka mengerjakan tugas dan mendapatkan nilai yang baik, tetapi bagaimana kita memberikan teladan, dan keteladanan itu bagaimana sih kita bisa menunjukkannya kepada anak-anak. Yang pertama tentu saja kita sampaikan dulu secara teori dong ya, bahwa saya sebagai guru Anda, ingin Anda dan saya belajar sama-sama yuk mengenai komitmen. Sekali lagi Pak ya, saya merasa ini dua kata yang tidak bisa dipisahkan, komitmen dan reciprocity. Jadi itu yang disampaikan. Kalau perlu selama 1 bulan juga Bapak sampaikan kepada anak-anak di kelas. Anak-anak selain dari materi pembelajaran kita belajar juga nih dari Om Eloy. Nah, yaitu mengenai komitmen dan reciprocity. Ayo 3 orang tuliskan yuk di lembar kertas atau semuanya anak-anak. Tulisin dulu saja. Karena apa? Karena waktu tangan ini menuliskan, kata dan konsep itu sedang dikirimkan ke pikiran bawah sadar. Kalau konsep itu sudah masuk pikiran bawah sadar, akan lebih mudah diingat. Nah, kemudian dibahas, Pak. Ya, 5 menit sebelum kelas dimulai. Kadang-kadang ya, guru itu terlalu fokus pada materi pembelajaran karena memang harus ngejar kan. Harus selesai materi ini. Ya, dan betul. akhirnya anak-anak kita tidak belajar hal-hal yang penting juga gitu. Nah ini udah sisipkan bagaimana? Bapak komitmen aja. 5 menit sebelum sebelum pembelajaran kelas dimulai, Bapak ingatkan mereka setiap hari Pak, komitmen reciprocity. Mari anak-anak, hari ini apa yang Anda akan lakukan? Satu hal saja untuk Anda berikan solusi, pelayanan, keringanan beban kepada temanmu. Nah lama-lama Pak akan terbentuk generasi yang mereka itu bukan hanya rajin mendapatkan, bukan hanya pintar untuk mendapatkan, tetapi juga mereka pintar untuk memberi. Demikian, Mas Daryl. Oke, baik Pak Eloy, kita tinggal 3 menit tersisa. Boleh kita ambil satu konklusi karena kita hari ini tentang reciprocity. Silakan Pak Eloy. Terima kasih, Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat Sonora dimanapun kita berada, ketika nama Anda disebut, apa yang muncul dalam benak orang lain? Entah itu suami, istri, anak-anak, papa, mama, mbak di rumah, teman-teman di kantor, rekan-rekan bisnis, komunitas di mana Anda bergabung. Gini ya, kalau Anda bergabung di satu komunitas saja, atau satu pekerjaan, dan Anda hanya nuntut, Anda nggak akan mungkin bertahan lama di sana. Dan Anda tidak akan mungkin bertumbuh menjadi manusia yang lebih hebat. Kenapa? Anda menuntut itu nggak ada orang di muka bumi yang bisa memenuhi tuntutan Anda. Karena itu, ayo kita komitmen yuk. Teman-teman yang bergabung di TML Community, Komunitas Theocentric Motivation and Leadership. Jangan hanya nuntut. Teman-teman CTMers, Certified Theocentric Motivators. Jangan hanya nuntut. Tanyakan dirimu, apakah yang engkau dapatkan? Itu setimpal dengan apa yang Anda berikan. Dalam komunitas apapun. Dan saya mau menitip pesan nih kepada beberapa orang yang numpang di rumah saudaranya. Kan ada banyak orang ini dari kampung ke Jakarta. Nah, pertanyaannya ketika Anda numpang di rumah saudara Anda, apakah kehadiranmu itu memberi bantuan dan pertolongan bagi mereka? Sehingga ketika nanti Anda pindah rumah, they will miss you. Mereka akan merindukanmu. Kenapa? Karena waktu Anda pergi, ada yang hilang. Apa itu? Bantuanmu. Pertolonganmu, kata-kata indahmu, atau justru ketika Anda pindah, termasuk juga dari pekerjaan, ketika Anda meletakkan yang namanya surat resignasi, mereka justru berpikir,
kok baru sekarang ya? Ya. Nah, ini adalah refleksi, teman-teman. Refleksi. Apakah kehadiranmu dalam suatu komunitas, di tempat kerja, dalam keluarga, lingkungan tetangga, apakah kehadiranmu dan kehadiranku itu dilihat sebagai orang yang memberikan bantuan, giving, memberikan solusi, atau justru yang selalu memikirkan aku dapat apa. Jadi teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita ingat 4 hal ini ya. 2 hal yang paling penting, komitmen dan reciprocity. Dan komitmen kepada siapa? Komitmen kepada 4 hal. Komitmen kepada Tuhan Sang Pencipta, apapun iman, agama, keyakinan Anda, jangan hanya berdoa minta-minta terus. Ya, tetapi minta Tuhan juga, ya minta juga judulnya ya. Supaya Anda justru bisa memberikan manfaat kepada umat, memberikan manfaat kepada orang lain, mulai dari rumah, tetangga, teman kerja, dan masyarakat luas. Yang kedua, komitmen kepada keluarga. Bahwa di tengah-tengah kondisi kesulitan, kalau perlu kita pindah ke tempat yang lebih sempit dan lebih panas, kita akan lakukan. Kita kerja ekstra, kita akan lakukan. Tetapi kita komitmen tidak akan saling meninggalkan. Anak-anak mungkin salah jalan. Komitmen, aku tidak akan pernah melupakanmu. Engkau anakku, engkau papaku. Itu komitmen, Pak. Komitmen itu diuji. Ketika apa? Ketika sedang dalam kondisi sulit. Komitmen dalam bisnis pekerjaan. Aduh Pak, ini komitmen bisnis nih di tengah-tengah kondisi begini ya, banyak orang yang melupakan komitmennya sudah. Lupa komitmennya. Yang coba nuntut terus tapi lupa komitmennya. No way. Kita harus memberikan teladan kepada generasi-generasi ini. Komitmen dalam komunitas. Dan terakhir, komitmen pada mimpi-mimpi Anda. Mimpi jangan ditinggalkan. Mimpi ayo kita kejar untuk hidup yang lebih baik bagi kesejahteraan bersama. Demikian Mas Daryl. Oke, terima kasih Pak Eli. Komitmennya hari ini dibahas sesuai dengan komitmen yang sudah diniatkan dalam hati. Semoga apa yang disampaikan ini betul-betul men-trigger komitmen baru, menguatkan sebuah komitmen lama, agar kita kembali dalam hidup yang sejatinya kita inginkan untuk memberikan kebaikan buat sesama. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi nanti di minggu depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Dan juga terima kasih buat Anda semuanya. Hati-hati di jalan bagi yang berkendara. Tetap jaga protokol kesehatan agar meminimalkan penyebaran COVID-19. Saya Daryl Adam. Saya Eli Zaluku katakan, yes I can, keep the smile, be the Telexers. Thank you Mas Daryl. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert, and performance consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.